Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kita ada di pertemuan minggu ketiga untuk mata kuliah Deep Learning Dasar. Nah, minggu ini kita akan mempelajari mengenai perseptron. Nah, untuk materi minggu ini, teman-teman silakan download pada link berikut https s.id/deeplearning3. Oke, nah saya sedikit kembali dulu ke materi pertemuan sebelumnya atau pertemuan di minggu 2, di mana kemarin sudah dijelaskan bahwa deep learning itu adalah bagian dari artificial intelligence. Jadi di dalam artificial intelligence ada yang dinamakan machine learning, kemudian baru di dalam machine learning ada deep learning. Nah, deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional karena deep learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan, kode, atau pengetahuan domain manusia. Lanjut, ini ada jenis deep learning, ada 2, yaitu untuk pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning, dan juga ada hybrid deep network. Nah, pada gambar ini menunjukkan perbedaan antara neural network yang biasa dengan neural network yang sudah deep learning. Di mana di neural network yang biasa modelnya adalah seperti ini. Dia hanya berupa input, kemudian ada single layer, kemudian menghasilkan output. Nah, bedanya dengan yang deep learning dia ada input, kemudian ada hidden layernya yang berlapis-lapis, dan juga ada output layer. Nah, dengan semakin banyaknya hidden layer ini, maka semakin lambat pula waktu untuk pemrosesan datanya. Nah, basic konsep neural network. Nah, artificial neural network atau ANN adalah jadi sebuah teknik atau pendekatan pengelolaan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia. Nah, neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu yang pada umumnya adalah masalah klasifikasi ataupun prediksi. Jadi neural network ini digunakan untuk memecahkan masalah apabila kita ingin memprediksi atau mengklasifikasikan data gitu. Nah, ini yang diilustrasikan atau yang digambarkan sebagai neuron-neuron yang bulat. Nah, yang garis-garis adalah penghubungnya sehingga neuron-neuron ini saling bekerja sama menyelesaikan masalah. Nah, ini kelebihan algoritma dari neural network. Yang pertama, mengakui sisi pengetahuan kalau tidak ada kepastian. Kemudian mampu melakukan regeneralisasi atau ekstraksi dari suatu pola tertentu. Yang ketiga, mampu menciptakan pola pengetahuan dari kemampuan belajar atau training. Kemudian memiliki fault tolerance atau toleransi kesalahan. Gangguan dapat dianggap noise saja. Kemudian prosesnya lebih singkat. Nah, di sini yang tadi kita gambarkan bahwa artificial neural network atau ANN ini sama seperti cara kerja sistem otak manusia. Di otak manusia kita ada input, kemudian diproses di sini oleh neuron-neuron yang saling terhubung, kemudian nanti menghasilkan output. Sama modelnya seperti neural network, ada input, ada di sini kita anggap neuron-neuron tadi atau disebut juga dengan node, baru ada output. Lanjut lagi, kelemahan algoritma neural network yang pertama mampu melakukan operasi aritmatik, logika, dan simbolis, tapi kurang mampu melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. Kemudian lamanya proses training jika jumlah data sangat besar. Nah, yang tadi dikatakan kalau
datanya itu sangat banyak, maka dia nanti jumlah lama waktu untuk processingnya semakin lambat, semakin lama. Nah, di sini ada permodelan neural network, ada 3 model. Yang pertama ada single layer. Nah, single layer ini dia hanya terdiri dari input, kemudian ada hidden layer-nya hanya satu layer, kemudian langsung ke output. Kemudian ada yang namanya multi layer. Nah, multi layer ini dia terdiri dari input layer, kemudian ada hidden layer-nya, ada bisa 2 atau lebih, kemudian dia ada output. Terus ada recurrent network, di mana network ini bukan jaringannya tidak memberikan feedback untuk dirinya sendiri, melainkan feedback dari input yang digunakan. Jadi untuk recurrent network dia ada input, kemudian ada hidden layer, ada output. Nah, di sini dia balik lagi prosesnya ke hidden layer yang pertama, kemudian balik lagi ke sini baru menghasilkan output. Nah, algoritma neural network merupakan salah satu algoritma supervised learning yang populer, menghasilkan model yang sifatnya non-linear. Banyak layer artinya sulit dibaca oleh manusia. Ini tadi adalah model dengan fungsi matematikanya untuk algoritma neural network. Di sini ada input yaitu X, kita dilamakan dengan X, X1, X2, X3 dan seterusnya. Kemudian ada node atau neuron, nilainya adalah W, ada W1, W2, W3 dan seterusnya. Di sini ada transfer function, kemudian ada di sini adalah output. Nah, ini kita masuk ke perseptron. Perseptron merupakan salah satu jaringan feed-forward yang terdiri dari sebuah retina yang digunakan untuk akuisisi data yang mempunyai fixed wake connection dengan neuron layer yang pertama. Fixed wake layer diikuti minimal satu wake layer. Jaringan saraf tier 1 atau ANN secara umum dikembangkan dari perseptron, yang mana perseptron ini menjadi basis dari deep learning. Perseptron menggunakan persamaan linier untuk menghasilkan persamaan non-linier. Nah, jadi tadi di sini ada input, kemudian ada output yang namanya W ini, kemudian di sini ada penjumlahan dari input dan juga dari bobot. Kemudian di sini ada activation function. Nah, activation ini akan mengkonversi fungsi linier menjadi non-linier, baru ada output. Nah, ini adalah rumus matematikanya dari perseptron. Nah, ini yang dinamakan activation function tadi, kita memasukkan bias atau W0. Kemudian nanti dia akan merubah output ini. Jadi misalnya kita di sini menginputkan gambar kucing, nanti dia proses ke sini. Kalau misalnya di sini dia malah outputnya misalnya ayam, berarti kan ada terjadi error atau kesalahan output. Nah, nanti dia akan mengkalkulasikan nilai errornya berapa. Nanti dia akan balik lagi ke proses yang pertama di sini di bobot atau di hidden layer. Dia akan mengubah bobot ini sehingga nanti outputnya itu akan sesuai dengan apa yang diinputkan. Apabila inputnya kucing, ya outputnya harus kucing lagi. Nah, ini adalah fungsi atau bentuk matriksnya dari rumus yang perseptron tadi. Activation function yang sering muncul dalam ANN adalah sigmoid function. Nah, activation function digunakan untuk membatasi luaran sehingga nilainya antara min 1 dan 1.
Melatih perseptron melibatkan pemberian multiple sampel dengan menghitung output untuk masing-masing sampel. Setelah itu, setiap bobot disesuaikan untuk meminimumkan error pelatihan. Biasanya didefinisikan sebagai selisih antara output yang diinginkan dengan output sebenarnya. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, jadi di sini kalau misalnya di outputnya ada error, nanti dia bobotnya menyesuaikan sehingga nanti output yang dikeluarkannya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini contoh untuk melatih perseptron. Nah, perseptron dapat belajar dalam memisahkan gambar anjing dan kucing. Jika data training ditambahkan, maka perseptron akan mempengaruhi batas linearnya dalam memisahkan gambar tersebut. Nah, di sini contohnya kita ada 4 kali percobaan untuk melatih perseptron. Yang pertama kita coba dengan melatih gambar, ada 2 gambar, yaitu gambar kucing yang warna orange ini, kemudian ada gambar anjing yang warna biru. Dengan 2 data ini, satu kucing satu anjing, kita bisa melihat bahwa batas linearnya itu atau garis lurusnya itu seperti ini bentuknya. Nah, kemudian setelah itu kita melatih yang kedua dengan menambahkan satu data anjing. Jadi di latihan yang kedua ini kita mempunyai 3 data, 1 data kucing, 2 data anjing. Nah, di sini terlihat perbedaan dengan yang sudah kita latih sebelumnya. Dengan menambahkan 1 data anjing, kita mendapat batas garis linear agak ke atas atau agak turun di bagian atasnya, kemudian yang di bagian kanannya ini agak naik. Terus kita melatih lagi yang ketiga. Di sini kita menambah lagi 1 data untuk yang anjingnya, 1 data untuk yang kucing. Di sini terlihat lagi perubahan. Ada lagi sedikit perubahan yang di sini agak naik, kemudian yang sini juga agak naik lagi batasnya. Kemudian yang latihan yang keempat, kita tambah lagi data anjingnya. Di sini kita lihat lagi batas linearnya turun lagi, agak turun lagi, jadi hampir menyentuh garis yang paling bawah. Nah, itu ilustrasi perbedaan data training, perbedaan garis data hyperline ini apabila kita mengubah-ubah jumlah data untuk training. Seperti itu. Nah, ini ada multi-layer perceptron. Ya, multi-layer perceptron ini adalah salah satu feed-forward neural network yang umum digunakan. FNN ini terdiri dari lapisan input, beberapa lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan juga lapisan output. Nah, di sini berarti kita sudah mulai masuk ke deep learning. Ini adalah contoh modelnya input, kemudian hidden layer yang pertama, hidden layer yang kedua, dan juga ada output. Nah, activation function yang lainnya ada sigmoid function, ada hyperbolic atau hyperbolic tangent, kemudian ada rectified linear unit. Nah, ini adalah rumus dari activation function tersebut. Nah, ketiga activation function ini adalah untuk yang non-linear. Nah, ini adalah perbedaan dari batas linear dengan batas non-linear. Misalnya kita di sini mau mengkategorikan 2 data, yaitu data kategori hijau dan juga kategori merah.
Nah, di sini kalau yang linear function itu atau persamaan linear itu dia memberi batasnya adalah hanya berupa garis lurus. Nah, dengan garis lurus ini kita tidak perbedaan antara mana data yang kelompok yang hijau dan kelompok yang merah ini jadi tidak jelas. Kedua-duanya sama di batas sini, sebelah sini ada merah dan juga ada hijau, kemudian di sebelah sini sama ada merah, ada hijau. Nah, di sini artinya batas ini menjadi tidak jelas itu. Kategori yang kita inginkan menjadi tidak jelas batasnya. Tapi kalau kita menggunakan batas yang non-linear, dia bisa berbelok-belok seperti ini, sehingga mana yang hijau, mana yang merah itu dapat terlihat secara jelas batasnya atau garis pemisahnya antara merah dan hijau ini bisa kita lihat dengan jelas. Gitu. Jadi kan kita lihat kalau di sini, yang hijau dibatasi oleh garis ini, yang di dalamnya ini adalah yang hijau. Nah, yang di luar garis adalah yang merah. Itulah fungsi dari activation function, sehingga kategori datanya menjadi jelas. Nah, kita akan masuk ke praktek lagi menggunakan RapidMiner, di mana kita akan menggunakan data yang sama dengan yang kemarin, yaitu data iris. Ada 3 jenis iris tosa, iris virginica, dan juga iris versicolor. Masing-masing data kita mempunyai 50 data, berarti ada 150 totalnya. Datanya data sama ya dengan yang kemarin, ada ID 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian ada label, kemudian ada atribut. Atributnya ada 4 yang mewakili sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Di sini kita melihat statistiknya, statistik dari data yang kita gunakan, yaitu kita di sini akan mengecek missing value-nya. Kalau sudah terlihat 0 seperti ini berarti sudah cukup, artinya data tidak mempunyai nilai yang kurang sehingga data sudah bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, modelnya adalah seperti ini. Kalau yang kemarin kita hanya menggunakan neural network saja. Nah, di sini kita menggunakan perceptron. Operator yang kita gunakan yaitu ada retrieve iris, atau di sini adalah hanya retrieve saja ya kalau di operator RapidMiner tulisannya. Retrieve ini fungsinya untuk menarik data dari database sampel yang ada di RapidMiner. Jadi kita tidak usah download datanya, kita tidak usah cari datanya sudah tersedia di RapidMiner. Tinggal kita tarik datanya menggunakan operator retrieve. Kemudian kita gunakan operator yang kedua adalah operator split data. Nah, di split data ini kita akan membagi data menjadi data training dan juga data testing. Kita akan inputkan berapa persen data yang akan kita gunakan jadi data training dan berapa persen akan kita gunakan menjadi data testing. Nah, di model ini kita akan gunakan 70% data untuk data training dan 30%-nya untuk data testing. Kemudian selanjutnya kita masukkan operator polynomial by binomial classification. Di mana di operator ini kita nanti akan melihat parameter classification strategis. Kita pilih yang once against all. Kemudian ada operator apply model dan juga ada operator performance.
Nah, di dalam operator polynomial binomial classification, kita masukkan di dalamnya operator perseptron. Nah, di dalam operator perseptron ada parameter round, kita masukkan nilainya 9, kemudian ada learning rate, kita masukkan nilainya 0,01. Tinggal kita running, kemudian akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, seperti yang kemarin, ini kita model tadi itu adalah untuk memprediksi data iris. Ya, jadi yang dihasilkan pun adalah data prediksi. Ini hasilnya adalah yang 4 baris ini: prediction, confidence, iris tosa, confidence iris versicolor, dan juga confidence iris virginica. Nah, cara bacanya sama juga seperti kemarin. Ini adalah label yang kita beri label di data itu adalah iris tosa. Prediksi oleh neural network-nya adalah iris tosa, confidence-nya 0,359 di confidence iris tosa, confidence di iris versicolor-nya 0,349, kemudian confidence di iris virginica-nya 0,293. Nah, berarti yang terbesarnya adalah di confidence iris tosa, maka prediction-nya pun itu iris tosa. Nah, lanjut lagi, ini adalah scatter atau persebaran data. Di sini nilai yang titik-titik yang muncul ini adalah nilai dari tabel yang sebelumnya atau tabel yang ini. Gitu. Ini kita bisa lihat nih di ID 3 untuk atribut 1 misalnya dia nilainya 4,7. Nah, di sini kita lihat atribut 1 itu yang berwarna biru, dia ada di sini. Untuk ID 3 dia ada di sini. Nilainya antara 4 dan 6. Berarti dia mendekati 5. Berarti betul karena tadi untuk atribut 1 yang ID 3 itu dia nilainya 4,7 di sini. Nah, ini yang biru adalah titik-titik dari atribut yang pertama atau A1, kemudian yang hijau di sini ada keterangannya, berarti atribut yang kedua, kemudian yang orange adalah atribut yang ketiga, yang hitam di sini adalah atribut yang keempat di sini. Kemudian yang kuning adalah confidence iris tosa, iris virginica maksud saya. Kemudian ada warna ungu, confidence iris tosa. Tidak terlihat ya, mungkin karena nilainya kecil. Nah, ini ada terlihat sedikit ungu sini. Kemudian ada yang warna pink, confidence iris versicolor. Nah, yang ini. Berarti dia kalau confidence nilainya 0,0, nah, kita lihat 0,0 dia betul di sini letaknya. Nah, ini juga sama scatter atau persebaran dari nilai tadi, tapi di sini dia dikelompokkan lagi berdasarkan irisnya. Dia di iris datanya iris apa gitu. Di sini ada iris tosa, iris versicolor, iris virginica. Nah, di sini sama warnanya, labelnya A1, A2, A3, A4. Kemudian confidence-nya confidence iris tosa, iris versicolor, iris virginica di sini. Nah, ini juga sama seperti kemarin, ada confusion matrix dari hasil akurasi prediksi. Jadi ketepatan atau akurasi dari prediksi yang kita lakukan dengan pemrosesan data ini nilainya ada 93,33%. Di sini dikatakan yang kita prediksikan iris tosa ternyata betul, iris tosa ada 15. Kemudian
yang diprediksikan iris versicolor, kemudian dia betul, iris versicolor ada 12. Kemudian diprediksikan iris virginica, tapi datanya iris versicolor ada 3, kemudian yang diprediksikan iris virginica tetapi dan ternyata betul dia iris virginica ada 15. Nah, kita lihat di sini total data ketiga iris ini, iris tosa, iris versicolor dan iris virginica ini ada 15. Kenapa bisa 15? Padahal kita input tadi datanya ada 150. Nah, karena yang dihasilkan di sini adalah jumlah data dari data training yang kita gunakan. Tadi kan kita pada saat split data itu kita menginputkan untuk data trainingnya adalah 30%. Berarti 30% dari 50 data. 30% dari 50 data per label ya, per label. Jadi kan kita tidak punya 3 label dengan masing-masing labelnya ada 50 data. Jadi ini 30% dikali 50. Hasilnya ada 15 data yang kita proses untuk prediksi akurasinya berapa. Kemudian ada loss function atau classification error. Nah, classification ini adalah nilai yang miss dari hasil prediksi. Tadi kan hasil prediksinya 93,33%. Dia errornya ada 6,67%. Kalau tabel ininya, kalau confusion matrixnya atau di sininya itu sama. Yang tadi ini prediksi iris tosa, betul iris tosa 15 dan seterusnya. Nah, bedanya dengan yang kemarin, kita tidak muncul model neural network yang ada node-node seperti tadi ada input, node, dan juga ada outputnya. Kita hanya menghasilkan data scatter, kemudian data akurasi, atau ini adalah performance-nya. Nah, ini sebenarnya ini sama dengan apa yang ditampilkan pada confusion matrix. Sini ada akurasi, kemudian di sini ada classification error. Nah, sekian teman-teman. Nah, ini kita akan langsung saya tunjukkan di prosesnya ya. Nah, kebetulan ada juga yang minta dipraktekkan. Oke, nih saya praktekkan. Tadi kita gunakan operator retrieve, kemudian split data, kemudian polynomial by binomial classification, kemudian apply model, dan juga performance. Nah, gimana cara untuk mencari si operator-operator ini? Caranya ada di sebelah sini, ada bagian operator, kemudian kita cari. Yang pertama ada retrieve. Ini sudah muncul, kita tidak perlu mengetikkan lengkap, langsung muncul. Ibu, kan Bu, share screen-nya bukan di itu repeat banner-nya. Oh, sorry. Thank you ya. Bentar, saya share. Oke, udah? Udah ya? Sudah, Bu. Oke, saya ulangi lagi. Di sini adalah operator-operator yang akan kita gunakan tadi untuk memproses data menggunakan perseptron. Nah, ada retrieve, ada split data, polynomial by binomial, classification, kemudian ada apply model, ada performance.
Cara untuk mencari operator-operator ini adalah di sini di bagian operator. Kita tinggal ketikkan, misalnya pertama adalah operator retrieve. Nah, tidak usah kita ketik secara lengkap, dia akan muncul, dia langsung muncul di sini, retrieve. Setelah itu tinggal kita tarik ke sini. Ya. Nah, bentar, saya delete lagi. Yang lainnya pun sama, misalnya split data. Split data tinggal kita cari, langsung tarik. Terus polinominal. Nah, polynomial by binomial classification ada di bagian modeling predictive. Apply model, kemudian ada performance. Nah, ini performance-nya yang classification. Nah, lanjut ya. Retrieve ini tadi sudah saya katakan digunakan ketika kita akan mengambil datanya, data yang sudah ada di database RapidMiner-nya. Jadi kita tidak perlu download, kita tidak perlu cari datanya di mana, dia sudah ada di RapidMiner, tinggal kita tarik menggunakan retrieve ini. Kita klik retrieve-nya, kemudian di sebelah sini ada parameternya, kemudian ada gambar folder, diklik satu kali saja, kemudian biasanya pertamanya munculnya seperti ini. Kita klik sampel, kemudian data, kemudian di sini ada iris. Setelah itu langsung oke. Nah, ini datanya sudah masuk. Kemudian operator selanjutnya, operator split data. Nah, di sini ada parameter partition dan juga sampling type. Sampling type-nya otomatis saja. Di bagian partition-nya kita klik. Nah, di sini biasanya kalau kalian baru masukkan operatornya, dia itu nilainya di sininya kosong. Saya hapus dulu. Nah, biasanya dia tampilan awalnya seperti ini. Untuk membagi datanya yang tadi 70% dengan 30%, kalian add entry. Kalian yang pertama dimasukkan adalah nilai untuk data training, yaitu contohnya tadi 70%. Kalau 70% berarti saya masukkannya 0,7. Nah, untuk selanjutnya saya masukkan nilai untuk data testing yaitu 30%. Tinggal kita add entry, kita masukkan 0,3. Nah, sudah, langsung saja kita klik OK. Kemudian di operator polynomial by binomial classification ada parameter classification strategis. Nah, ini kalau kalian mau tahu ini fungsinya parameter ini untuk apa, itu kalian bisa klik yang ini ya, arahkan aja, nggak diklik. Arahkan saja kursornya ke bagian yang ada I, kemudian dibulatin itu, nanti dia langsung muncul ini deskripsi parameternya itu untuk apa, kemudian nilainya tuh defaultnya berapa misalnya gitu. Nah, di sini kita pakai yang once against all. Terus sudah seperti itu, kita klik 2 kali operatornya sehingga dia terbuka seperti ini di dalam. Ini adalah tampilan di dalam operator polynomial by binomial classification. Nah, di dalam sini kita masukkan operator perceptron. Kita cari operator perceptron.
perseptron di sini kita tarik, masukkan di sini. Nah, di operator perseptron ada parameter rounds. Kita contohnya masukkan 9, kemudian learning rate-nya ada 0,01. Kita inputkan 0,01. Setelah itu kita balik lagi ke tampilan awal, itu tampilan di depan. Kita klik proses. Selanjutnya setelah itu kita masukkan tadi kita ke apply model, operator apply model. Di sini sudah tidak ada yang perlu diubah-ubah lagi. Di performance juga sama, sudah tidak ada yang perlu diubah-ubah lagi. Nah, di sini ada parameter yang ingin kalian munculkan datanya. Nah, kalau misalnya kalian hanya ingin menampilkan conversion matrix yang akurasi atau nilai akurasinya saja, kalian pilih yang akurasi. Kemudian untuk menampilkan classification error, pilih yang classification error. Nanti dia akan muncul classification errornya seperti yang tadi. Kalau minggu kemarin kita hanya menampilkan akurasinya saja. Kemudian setelah ini tinggal kalian hubung-hubungkan dari sini retrieve ke split data. Kemudian split data untuk yang atasnya ke polynomial by binomial. Kemudian yang bawahnya ini ke apply model. Terus dari polynomial by binomial dari yang paling atas kita sambungkan juga ke apply model. Yang bawahnya tidak usah dihubungkan. Kemudian apply modelnya, dari apply model ke performance kita sambungkan yang paling atas, yang warna ungu. Kemudian untuk yang apply model yang mode-nya itu kita sambungkan langsung ke bagian result sini. Nah, di sini di performance kita koneksikan dua konektor yang ada di performance ini, di outputnya kita tarik ke result dua-duanya. Setelah itu sudah bisa di running. Jangan lupa yang ini juga yang di dalam langsung saja ditarik, hanya yang pertamanya saja. Ini dari input ke perseptron, kemudian langsung ke result. Sudah kita running. Nah, dia di sini langsung muncul seperti data yang hasil yang tadi yang prediction dari ID3, label yang kita inputkan adalah Aristosa, prediksinya Aristosa. Ini confidence-nya, ini nilai atributnya, ini adalah yang kita input, data atau data yang kita punya sebelumnya. Ini adalah hasilnya. Nah, ini hasilnya yang 4 ini. Terus, nah ini kita lihat data yang beda label. Ada ID 69 di label kita adalah Aries versicolor, tapi hasil prediksinya adalah Aries virginica. Nah, nilai confidence yang Aristosanya 0,315. Kemudian nilai confidence yang Aries versicolornya ada 0,342. Kemudian yang Aries virginicanya ada 0,343. Nah, berarti dia cenderung lebih besarnya ke Aries virginica di prediksinya. Terus ke bagian akurasinya, di sini akurasinya 9,33%. Nah, ini sama ya seperti yang tadi, cara bacanya juga seperti yang tadi saya contohkan. Ini yang diprediksikan, ternyata betul nilainya segini, prediksi Aries versicolor dan true Aries versicolor segini. Selanjutnya di sini ada classification error yang 6,67%. Nah, kalau kita jumlahkan error dan
akurasi, nilai akurasi dan classification error-nya itu harus 100%. Oke, teman-teman, sampai di situ adalah contoh model, contoh proses rapid manner untuk yang perseptron. Oke, masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya gimana tugas? Udah, Bu. Tugasnya bentar. Tugasnya kemarin yang sudah mengumpulkan itu ada kelompok 6, 12, 7, 13, dan 4. Berarti masih banyak ya yang belum mengumpulkan tugas. Kelompok 1 ada nggak kelas pagi? Hadir, Bu. Iya, tugasnya kemana, Mas? Insya Allah, Bu, lagi proses. Oke, dikumpulkan ya. Dikumpulkannya itu ada linknya di yang ada nama-nama kelompok, itu di bagian atas ada link untuk pengumpulan tugasnya. Mana, Bu? Di daftar kelompok kelas pagi berarti ya. Kelompok kelas pagi. Di-share ke sini aja, Bu. Di kelompok kelas pagi itu ada spread. Linknya yang tugas 1 DLD. Ini coba screen sharing. Nah, kalian kan tahu ya ada file ini di Google Drive yang materi sesi 2. Ini ada nama kelompoknya, nama dan anggota kelompoknya. Kemudian yang masih 4 orang, tolong dilengkapi ya jadi 5 orang minimal. Kemudian di sini di paling atas atau di sebelah nama-nama anggota kelompok 1, di sini ada catatan. Tuh, untuk paper, tugas yang paper diupload di Google Drive. Formatnya PDF, memuat nama, NIM, dan juga konsentrasi tiap anggota kelompoknya. Jadi ditulis misalnya ini kelompok 1, NIM-nya 41180101 Wahyudin. Oke, sorry, salah teknis. Bu, boleh lihat data kelompok yang udah masuk ke Bu. Soalnya yang kemarin di-share sama Ibu tuh, saya udah ngisi tapi belum masuk. Nah, habis itu saya ngisi lagi. Harus ngisi lagi pas kemarin. Ngisinya di salah link enggak? Soalnya Enggak, Bu. ada yang ngisi di link kelas sore. Aja dilihat. Itu lihat itunya aja, Bu. Lihat data kelompok yang udah masuk.
Ini ya yang udah di saya datanya. Ada Wahyudin, Waritsu, Adi Hermawan, Muhammad Aditya Rabani, Musofi, Ines, Leli, Rizal, M. Amri Fajri, Nur Atikah, Ahyar, Algi, Ahmad Soeharno, Muhammad Aditya Rabani. Ini kan bisa kalian lihat di Iya Bu, udah masuk Bu. materi. Makasih Bu. Oke, Ibu ya, dari kelompok 7 Sulistiana belum masuk Bu itu. 7. Iya, tolong dimasukin ya Bu. 411 800 berapa ya? Woi, nyuruh, woi. Ya, punten ya Bu, maaf pisan. Berapa? 411. 411 800 berapa ya? Kena. Gak ada Sulistiananya. Sulistiana. Turu Bu, wongnya Bu, turu. 857 kalau nggak salah Bu, namanya Sulistiana. Oke, nanti dimasukin aja. Udah ngumpulin paper belum? Udah, itu yang kelompok 7. Udah dimasukin belum nama Sulistiananya? Udah. Oh ya udah, nanti saya cek lagi. Makasih Bu. Iya. Pada install RapidMiner belum? Udah Bu. Sudah Bu. Yang versi 9 sih kalau bisa ya. Belum diperbarui. Ya karena nanti saya juga nih masih pakai yang versi 7 kan. Ada nanti kita belajar tentang auto MLP atau multi layer perception. Nah, kalau yang masih versi lama atau versi 7 kayak saya sekarang ini, dia nggak ada operator untuk auto MLP-nya. Ya. Nah, kalau sudah upgrade, itu di bagian sini, di bagian modeling yang neural network ini, dia ada auto MLP. Nanti kita bakal belajar pakai itu juga. Jadi, kalau bisa versi yang terbaru. Habis UTS juga kan kita udah deep learning. Biar nggak usah install lagi kaliannya. Oke, tugasnya yang belum segera dikumpulkan ya. Nih, sekali lagi untuk yang kelas pagi yang udah mengumpulkan itu kelompok 6, kelompok 12, kelompok 7, kelompok 13, kelompok 4. Baru segitu. Udah ada yang mau ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Minggu ini nggak ada tugas ya. Rif aja lah. Aduh. Rahayu. Minggu ini nggak ada tugas tak Bu? Nggak ada. Kalian latihan sendiri ya pakai yang tadi, yang proses perception. Silakan latihan di RapidMiner. Yang kemarin juga memang tugas kelompok sih, tapi saya harap masing-masing sudah bisa.